Sudah siap untuk sekolah minggu online hari ini? Yuk kita mulai langsung. Hari ini bersama dengan Bu Guru Yelis dan Pak Guru Rudolf. yuk kita bangkit berdiri, kita mau katakan I love you Jesus. Tuhan Yesus selalu beserta kita dimanapun kita berada. Mau adik-adik di rumah, mau adik-adik di gereja, mau adik-adik dimanapun, Tuhan selalu beserta kita. Seperti hari ini, walaupun kita semua ada di rumah, tapi kita yakin dan percaya kalau Tuhan menyertai kita dan menyertai sekolah minggu online kita pada hari ini. Yuk, Bu Guru mau ajak adik-adik berdoa. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena selalu menyertai kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih karena sampai dengan hari ini kami masih diberi kesehatan, kami masih diberikan kehidupan bersama dengan orang-orang yang kami cintai, mama, papa, adik, kakak, dan keluarga kami semua. Tuhan, walaupun hari ini kami masih berada di rumah, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga menyertai kami. Berkati Tuhan sekolah minggu online kami hari ini dari awal sampai akhir. Kami sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Elia. Tapi sebelumnya, yuk kita mau nyanyi lagi sama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih seperti tak akan beranjak dariku. Lebih keras. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
adik-adik, kembali lagi bersama Pak Guru Rudolf. Kali ini Pak Guru Rudolf mau bercerita mengenai Nabi Elia di tepi sungai Krit. Nah adik-adik udah siapkan Alkitabnya kan? Ayo kita buka Alkitab kita yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan 6. Diulang ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan 6. Yuk kita baca yuk. Elia di tepi sungai Krit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Krit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Oke adik-adik, Pak Guru Rudolf udah menyiapkan video mengenai cerita Nabi Elia di tepi sungai Krit. Saksikan bareng-bareng ya, yuk. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Nah, adik-adik sudah tonton kan videonya? Nabi Elia memberikan nubuat kepada Raja Israel, Raja Ahab, berupa kekeringan. Kenapa? Itu teguran kepada Raja Israel, yaitu Raja Ahab, yang melakukan dosa. Dia menyembah berhala, atau menyembah patung, atau menyembah Baal, dan menikahi wanita asing.
Tapi di lain itu, Nabi Elia dikasihi Tuhan, dijamin hidupnya, diberkati, diberikan makan melalui burung gagak berupa roti dan daging. Adik-adik, Kak Rudolf mau ngasih tahu ada 3 hal yang bisa dipetik dari pelajaran Nabi Elia di tepi sungai Kerit. Yang pertama, segala dosa itu pasti ada konsekuensinya, seperti yang dilakukan oleh Raja Israel, yaitu Raja Ahab. Dia mengalami kekeringan. Yang kedua, apabila kita percaya, kita patuh kepada Tuhan Yesus, kita akan dijamin hidupnya, kita akan diberikan berkat oleh Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini sedang corona. Adik-adik itu harus tetap tinggal di rumah. Apabila adik-adik tidak patuh, maka adik-adik bisa kena corona. Makanya adik-adik harus taat dan patuh kepada orang tua, tinggal di rumah, menggunakan masker ya. Dadah. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Elia yang dibawakan oleh Pak Guru Rudolf. Oke, sebelum kita akhiri sekolah minggu online kita pada hari ini, Bu Guru mau ajak adik-adik untuk bernyanyi 1 kali lagi. Yuk kita sama-sama nyanyikan segala puji syukur sambil bertepuk tangan. Ibadah online kita dengan bersama-sama kita mengucapkan Bapa kami. Doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak
minggu online kita sudah selesai. Ingat adik-adik, tetap jaga kesehatan, makan yang banyak dan bergizi, minum vitamin, dan kalau mau kemana-mana pakai masker. Oke, see you. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan.